Coba bayangkan, jika saya katakan bahwa masa paling produktif untuk kebun atau halaman Anda bukanlah saat musim semi atau musim panas, melainkan justru saat musim dingin. Kebanyakan pekebun atau hobiis berpikir bahwa begitu salju pertama turun, urusan berkebun selesai sampai bulan April. Mereka mengunci gudang, minum teh hangat, dan melihat tumpukan salju di luar jendela. Nah, mereka melakukan kesalahan besar, kesalahan yang bisa merenggut separuh dari panen mereka di masa depan. Hari ini, kita akan hancurkan mitos ini. Saya akan tunjukkan 10 hal tak terduga, namun sangat penting, yang harus Anda lakukan di kebun selama musim dingin. Bersiaplah untuk terkejut, karena setelah menonton video ini, pandangan Anda terhadap halaman yang tertutup salju akan berubah total. Siapkah Anda mengetahui rahasia yang diam-diam disimpan oleh 99% tukang kebun lainnya? Mari kita luruskan dulu poin utamanya. Musim dingin bukanlah musim mati. Ini adalah musim yang penuh dengan peluang tersembunyi. Sementara alam beristirahat di permukaan, di bawah lapisan salju, dan di dalam tanah yang membeku, proses penting terus berjalan. Dingin, salju, dan tidak adanya dedaunan justru memberi kita kesempatan unik untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin atau jauh lebih sulit dilakukan saat musim panas. Tugas kita adalah bukan melawan musim dingin, melainkan memanfaatkannya untuk keuntungan kita. Jangan anggap musim dingin sebagai jeda, tapi sebagai tahap strategis dalam persiapan jangka panjang. Momen inilah fondasi kesehatan kebun Anda, kesuburan tanah, dan panen melimpah di masa depan diletakkan. Mereka yang memahami ini akan selalu 2 langkah lebih maju saat musim semi tiba. Jadi, mari kita tinggalkan kata-kata dan segera beralih ke aksi nyata. Hal pertama dan yang paling krusial saat musim dingin adalah mengelola salju. Ya, Anda tidak salah dengar, benar-benar mengelolanya. Kita terbiasa menganggap salju sebagai gangguan yang cuma perlu dibersihkan dari jalanan. Padahal bagi tanaman Anda, salju itu adalah selimut tebal terbaik yang diciptakan oleh alam. Lapisan salju yang gembur dan berongga adalah penyekat panas yang sempurna. Di bawah lapisan salju sedalam 30-50 cm, tanah nyaris tidak membeku. Bahkan saat suhu di luar mencapai minus 30 derajat. Suhu di permukaan tanah, di bawah gundukan salju seperti itu, akan tetap berada di sekitar 0 derajat Celcius. Ini yang menyelamatkan sistem akar tanaman keras, perennial, semak buah, dan bunga mawar agar tidak membeku sampai mati. Selain itu, air lelehan di musim semi adalah sumber kelembapan paling berharga bagi tanaman yang mulai aktif kembali. Maka dari itu, tugas utama kita adalah memastikan angin tidak meniup harta karun putih ini dari lahan tanam kita. Bagaimana cara melakukannya secara praktis? Jawabannya sangat sederhana. Tujuan kita adalah menahan salju di area yang paling membutuhkannya. Prioritas utama kita adalah bedengan yang memiliki tanaman yang ditanam sebelum musim dingin, stroberi, dan juga area di sekitar pangkal pohon serta semak-semak. Cara yang paling jitu adalah memasang penghalang penahan salju dari kayu lapis, fiber semen, atau polikarbonat di sisi yang menghadap angin. Tidak punya penghalang? Jangan khawatir. Anda bisa menebar ranting-ranting sisa pemangkasan musim gugur atau dahan pohon pinus di atas bedengan. Ini akan berfungsi sebagai perangkap alami untuk menjebak salju. Dan tentu saja, jangan malas mengambil sekop setiap kali turun salju. Kumpulkan salju dari jalur setapak dan area kosong, lalu tumpuk di atas bedengan, di bawah semak kismis, anggur, dan di sekitar batang pohon apel dan pir. Tindakan sederhana ini akan menyelamatkan tanaman Anda dari musim dingin yang paling ekstrim sekalipun. Hal tak terduga kedua yang harus kita hadapi adalah perang melawan tikus dan hewan pengerat lainnya. Sementara kita nyaman di dalam, drama sesungguhnya sedang terjadi di bawah lapisan salju. Tikus dan tikus ladang tidak tidur. Mereka membuat terowongan panjang di bawah salju, sibuk mencari makanan. Dan makanan yang paling lezat bagi mereka di musim dingin adalah kulit kayu pohon buah-buahan yang masih muda. Pohon apel, pir, dan plum adalah korban utama. Selama musim dingin, satu keluarga tikus saja bisa menggerogoti habis kulit kayu di pangkal batang pohon, memutus kambium, lapisan penting tempat nutrisi mengalir. Saat musim semi tiba, kemungkinan besar pohon itu akan mati. Jadi mengira bahwa perlindungan batang yang kita lakukan di musim gugur sudah cukup adalah kesalahan yang fatal. Perjuangan ini harus terus dilakukan sepanjang musim dingin. Lantas, metode mana yang paling efektif? Kita butuh pendekatan yang menyeluruh. Pertama, setelah salju turun dengan lebat dan diikuti oleh pencairan, pastikan Anda memadatkan salju di sekeliling batang pohon.
bentuklah lingkaran es yang padat dalam radius 1 meter dari batang. Tikus tidak akan bisa membuat terowongan di salju sepadat itu, sehingga kulit kayu pohon Anda akan aman. Ini adalah metode yang sangat sederhana, namun sangat manjur. Kedua, terus sebarkan umpan beracun di dalam wadah khusus atau di bawah penutup agar tidak tertimbun salju. Dan ketiga, jika Anda hanya sesekali mengunjungi kebun Anda, gunakan alat pengusir tikus ultrasonik. Saat musim dingin dan kondisinya hening, efektivitas alat ini akan meningkat drastis. Ingatlah, hanya dengan 1 kali pengecekan setiap 2 atau 3 minggu, Anda bisa menyelamatkan kebun muda Anda. Mari kita bahas poin ketiga, yaitu pengapuran pohon di musim dingin. Mungkin banyak dari Anda yang akan bertanya-tanya, kenapa? Bukannya kita sudah mengecat semuanya di musim gugur? Dan memang benar, pengapuran saat musim gugur sangat penting untuk desinfeksi dan perlindungan dari hama. Namun, pengapuran di musim dingin memiliki peran yang benar-benar berbeda dan tidak kalah pentingnya. Fungsi utamanya adalah melindungi pohon dari sengatan sinar matahari dan retak akibat embun beku. Periode paling berbahaya bagi kulit pohon adalah akhir Februari hingga Maret. Di masa ini, intensitas sinar matahari sudah mulai sangat kuat. Kulit pohon yang berwarna gelap akan memanas mencapai suhu positif di siang hari, lalu tiba-tiba mendingin drastis hingga suhu minus yang ekstrim di malam hari. Fluktuasi suhu ekstrim inilah yang menyebabkan kulit pohon mengalami robekan jaringan, celah memanjang yang dalam, yang biasa kita sebut sebagai morozoboini atau retak beku. Celah-celah ini adalah gerbang terbuka bagi masuknya infeksi. Untuk mencegah kerusakan ini, kita perlu melindungi kulit pohon. Warna putih berfungsi memantulkan sinar matahari, sehingga batang pohon tidak akan kepanasan. Oleh karena itu, jika lapisan kapur yang Anda berikan pada musim gugur sudah luntur karena hujan atau mengelupas, Anda wajib segera memperbaruinya. Pilih hari yang cerah dan tidak berangin saat cuaca sedang hangat, di mana suhu udara naik di atas 0 derajat. Momen ini dikenal sebagai jendela Februari. Waktu terbaik untuk melakukannya. Bersihkan batang pohon secara menyeluruh dari sisa-sisa kulit mati menggunakan sikat kawat, lalu segera aplikasikan lapisan kapur yang baru. Akan lebih baik jika Anda menggunakan formula khusus berbasis akrilik, karena formulanya jauh lebih tahan lama. Berikan perhatian khusus pada sisi selatan dan barat daya batang pohon serta cabang-cabang utama, karena bagian inilah yang paling rentan mengalami kerusakan. Prosedur sederhana ini akan membantu merawat kesehatan pohon Anda untuk jangka waktu yang sangat lama. Hal keempat yang sangat ideal dilakukan saat musim dingin adalah membuat perencanaan rinci untuk kebun Anda di masa depan. Saat musim panas, di puncak musim tanam, kita pasti selalu merasa kekurangan waktu. Kita menanam segala sesuatunya dengan terburu-buru dan seringkali lupa dengan aturan-aturan penting. Nah, musim dingin, inilah saatnya kita berstrategi. Duduklah santai di kursi yang nyaman dengan secangkir teh hangat. Ambil selembar kertas atau buka aplikasi di komputer, lalu mulailah berkreasi. Gambarlah denah lahan Anda, termasuk semua bedengan, greenhouse, dan petak-petak bunga. Ingat-ingatlah apa saja yang Anda tanam dan di mana lokasinya tahun lalu. Hal ini sangat penting untuk mematuhi rotasi tanaman. Aturan emas dalam pertanian organik. Anda tidak boleh menanam jenis tanaman yang sama di lokasi yang sama selama beberapa tahun berturut-turut. Susunlah peta tanam yang terperinci untuk musim mendatang. Rencanakan secara spesifik di mana Anda akan menanam tomat, mentimun, serta wortel dan bit. Pertimbangkan faktor kompatibilitas tanaman dan kebutuhan pencahayaan mereka. Coba dipikirkan, apakah perlu membuat bedengan tinggi yang baru atau memindahkan rumah kaca kecil ke lokasi yang lebih banyak sinar matahari? Sekarang adalah waktu terbaik untuk memikirkan semua perubahan tersebut. Buatlah daftar benih yang harus dibeli. Lakukan inventarisasi stok benih lama Anda dan ujilah daya kecambahnya. Setelah itu, kelompokkan paket-paket benih berdasarkan jadwal penyemaiannya. Persiapan yang teliti ini akan menghemat banyak waktu dan tenaga Anda di musim semi, saat setiap menit sangat berharga. Dengan begini, Anda akan menyambut musim baru dengan persiapan matang, dilengkapi rencana aksi yang jelas. Teknik rahasia kelima adalah stratifikasi benih. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya ini adalah proses sederhana yang meniru kondisi musim dingin alami. Banyak tanaman, terutama bunga abadi atau perennial, pohon dan semak belukar, membutuhkan periode pendinginan agar berhasil berkecambah. Benih lavender, aquilegia, delphinium, primula, serta banyak tanaman konifer dan buah berbiji
tidak akan tumbuh jika tidak didinginkan terlebih dahulu. Di alam, mereka jatuh ke tanah di musim gugur, melewati musim dingin di bawah salju, dan berkecambah di musim semi. Kita bisa meniru proses ini di rumah, dan musim dingin adalah waktu terbaik untuk melakukannya, karena kita masih punya beberapa bulan sebelum musim tanam di musim semi tiba. Bagaimana cara melakukan stratifikasi? Cara paling mudahnya adalah menggunakan kulkas. Campurkan benih dengan pasir yang lembab, vermikulit, atau cukup taruh di antara 2 lembar kapas basah. Masukkan semua campuran ini ke dalam kantong plastik yang telah dilubangi sedikit untuk ventilasi, atau gunakan saja wadah kecil. Kemudian, letakkan di laci khusus sayuran kulkas Anda, di mana suhu idealnya bertahan di angka 2 hingga 4 derajat Celcius. Jangan lupa untuk mencantumkan nama benih dan tanggal stratifikasi. Tergantung jenis tanamannya, proses ini umumnya memakan waktu antara 1 hingga 3 bulan. Pastikan untuk memeriksa kelembapan substratnya secara berkala. Menjelang musim semi, benih Anda akan siap sepenuhnya untuk berkecambah dan dijamin akan menghasilkan tunas yang tumbuh serempak dan kuat. Hal keenam yang bisa mencerahkan suasana Anda di rumah adalah teknik memacu pertumbuhan sayuran hijau. Walaupun sayuran segar dari kebun masih jauh, kita pasti mendambakan sesuatu yang kita tanam sendiri, wangi dan kaya vitamin. Dan ini sangat mungkin dilakukan, cukup di ambang jendela atau dapur Anda. Teknik memacu ini adalah proses mendapatkan daun hijau dari umbi-umbian, seperti akar atau bawang, yang sudah menyimpan cadangan nutrisi. Ini jauh lebih mudah daripada menanam dari biji, dan hasilnya pun bisa Anda nikmati dengan sangat cepat. Kandidat paling populer untuk teknik ini tentu saja adalah bawang merah atau bawang bombay. Cukup letakkan 1 siung bawang ke dalam wadah berisi air, dan dalam 1 atau 2 minggu, Anda akan mendapatkan tunas hijau segar siap pakai untuk campuran salad atau masakan Anda. Namun, tak hanya bawang saja. Sayuran hijau yang segar untuk sup atau hidangan utama bisa kita dapatkan dari umbi akar peterseli, seledri, dan juga bit. Jika Anda masih menyimpan sedikit sisa umbi di gudang, tanamlah di pot berisi tanah. Pastikan bagian atasnya sejajar dengan permukaan tanah. Letakkan di ambang jendela yang cerah dan sirami secukupnya. Tak lama kemudian, akan muncul dedaunan yang segar dan lembut. Kita juga bisa menggali rimpang bawang abadi yang sering tumbuh liar di bawah salju, misalnya chives, bawang kucai, atau Welsh onion. Tanamkan di pot, dan mereka juga akan segera menghasilkan panen. Ini adalah cara yang luar biasa untuk mendapatkan dosis vitamin segar dan membawa nuansa musim semi ke dalam rumah Anda tanpa perlu keluar. Poin ketujuh ini ditujukan khusus bagi para pekebun yang visioner, yaitu menyiapkan entres, batang atas, untuk sambung atau okulasi di musim semi. Musim dingin, atau lebih tepatnya periode antara Desember hingga Maret, saat pohon sedang berada dalam masa istirahat total, dormansi, adalah waktu yang paling ideal untuk memotong entres pohon buah-buahan. Di saat ini, cadangan nutrisi di dalam batang sedang maksimal, sementara mata tunasnya sendiri belum aktif tumbuh. Entres yang disiapkan pada masa ini memiliki tingkat keberhasilan penyambungan yang jauh lebih tinggi ketika disambungkan di musim semi. Inilah kesempatan emas Anda untuk memperbanyak varietas favorit Anda, seperti apel, pir, atau plum. Bahkan, Anda bisa menciptakan beberapa varietas berbeda tumbuh pada satu pohon yang sama. Bagaimana cara mempersiapkan batang entres dengan benar? Pilihlah pohon induk yang sehat dan rajin berbuah. Untuk bahan entres, gunakan tunas atau ranting yang berusia 1 tahun. Ciri-cirinya: halus, lurus, dan merupakan hasil pertumbuhan musim tanam terakhir. Ranting ini mudah dibedakan karena warna kulitnya yang cenderung lebih cerah. Potonglah entres menggunakan gunting pangkas yang tajam, dengan panjang sekitar 30 hingga 40 cm. Sebaiknya ambil ranting dari sisi kanopi pohon yang menghadap ke selatan, yaitu bagian yang mendapat paparan sinar matahari penuh. Setelah dipotong, ikatlah menjadi satu bundel, bubuhkan label nama varietasnya, lalu bungkus dengan kain yang dilembabkan. Setelah itu, masukkan ke dalam kantong plastik kedap udara. Entres harus disimpan di tempat yang dingin. Jika Anda berada di wilayah subtropis, simpan di tumpukan salju atau ruang bawah tanah yang sejuk. Namun, cara yang paling umum adalah menyimpannya di ruang pendingin, chiller atau kulkas, pada suhu sekitar 0 derajat Celcius. Dengan penyimpanan yang tepat, pada musim semi Anda akan memiliki material sambung yang berkualitas prima untuk proses penyambungan atau okulasi.
Poin ke-8, hal yang mungkin luput dari perhatian tapi sangat bermanfaat adalah menganalisis kondisi tanah. Selama musim tanam, kita sering merasa sudah sangat mengenal lahan kita. Padahal, tebakan kita sering meleset. Kita mungkin sudah bertahun-tahun menggunakan pupuk yang salah, dan akhirnya heran kenapa hasilnya kurang maksimal. Musim di mana lahan sedang istirahat adalah waktu terbaik untuk melakukan analisis laboratorium yang sesungguhnya tanpa perlu buru-buru. Bahkan jika tanah sudah membeku, Anda masih bisa mengambil sampel dengan linggis atau bor. Jika tanahnya lunak, prosesnya jauh lebih mudah. Ambil sampel tanah dari berbagai bagian kebun, misalnya dari rumah kaca, bedengan kentang, dan di bawah pohon buah. Campurkan semua sampel tersebut, lalu pisahkan untuk mendapatkan sampel komposit yang mewakili seluruh area. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita bisa mulai dengan membeli alat uji sederhana di toko pertanian atau toko kebun. Alat ini biasanya sudah bisa mengukur tingkat keasaman tanah, serta kandungan unsur utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Informasi ini sudah cukup bermanfaat. Misalnya, jika tanah ternyata terlalu asam, Anda harus menambahkan kapur atau dolomit pada musim tanam berikutnya. Nah, ada pilihan lain. Anda bisa melakukan analisis yang lebih mendalam, yaitu dengan mengirim sampel tanah ke laboratorium agrokimia. Biaya ini tidak terlalu mahal, namun hasilnya akan memberikan gambaran yang sangat komprehensif mengenai komposisi tanah Anda. Dengan begitu, Anda akan tahu pasti nutrisi apa saja yang kurang. Berdasarkan data lengkap ini, Anda dapat menyusun rencana pemupukan yang cerdas untuk seluruh musim tanam berikutnya dan berhenti bertindak secara membabi buta. Tugas ke-9 mungkin terlihat sepele dan membosankan, tapi percayalah, ini akan menghemat banyak uang dan juga sakit kepala Anda saat memasuki musim semi. Ini adalah waktu untuk memeriksa, memperbaiki, dan menyiapkan semua peralatan kebun Anda. Ingat betapa paniknya Anda di musim semi saat buru-buru mencari gunting pangkas yang ternyata sudah berkarat, atau mencoba menyalakan mesin pemotong rumput yang bandel tidak mau hidup. Waktu sekarang adalah momen yang ideal untuk menenangkan diri dan membersihkan semua peralatan kebun itu dengan tenang dan sistematis. Keluarkan semua alat dari gudang Anda, sekop, garu, cangkul, gunting pangkas, gergaji, dan kultivator. Bersihkan semuanya dari sisa tanah dan karat menggunakan sikat kawat. Asah tajam kembali mata pisau gunting pangkas, gergaji, dan pisau mesin pemotong rumput. Terakhir, lumasi semua bagian yang bergerak dengan oli mesin. Periksa gagang sekop dan garu Anda. Jika ada retakan, segera ganti. Haluskan gagang tersebut menggunakan kertas ampelas, lalu lapisi dengan minyak kayu atau pernis agar tidak mudah retak dan tidak meninggalkan serpihan kayu yang melukai tangan. Periksa selang air Anda, pastikan tidak ada retakan atau tekukan yang parah. Periksa dan perbaiki gerobak dorong kebun jika memang diperlukan. Berikan perhatian khusus pada peralatan bermesin Anda. Lakukan perawatan rutin untuk mesin pemotong rumput, trimmer, dan kultivator. Bersihkan filter dan ganti oli. Ketika masa sibuk berkebun dimulai pada bulan April nanti, Anda akan sangat berterima kasih pada diri sendiri atas persiapan yang Anda lakukan selama musim dingin ini. Semua peralatan Anda akan berada dalam kondisi siap tempur. Dan yang terakhir, poin ke-10. Ini adalah cara paling canggih bagi Anda yang ingin panen lebih cepat dari siapapun, yaitu membuat bedengan hangat atau bedeng kompos langsung di tengah musim dingin. Ya, ini sangat mungkin dilakukan. Bedengan hangat ini pada dasarnya adalah tumpukan kompos di dalam kotak penampung. Ketika bahan organik di dalamnya terurai, ia akan melepaskan panas sambil memberikan nutrisi penting bagi tanaman. Dengan bedengan seperti ini, tanah akan menghangat jauh lebih cepat saat musim semi tiba. Anda bisa mulai menanam bibit 2-3 minggu lebih awal dari biasanya. Nah, musim dingin adalah waktu yang sempurna untuk mulai menyusun fondasi bedengan ini. Tentu saja Anda pasti punya banyak sisa bahan organik yang sudah menumpuk, kan? Sebagai permulaan, siapkan dulu kerangka atau kotak untuk bedengan yang akan Anda buat. Pasang saja langsung di atas salju. Di bagian dasar, susunlah ranting-ranting kasar yang sudah Anda potong sejak musim gugur. Ranting ini akan berfungsi sebagai lapisan drainase. Untuk lapisan berikutnya, Anda bisa mengisi dengan bahan organik apapun, sisa-sisa dapur, hindari daging dan lemak, daun-daun kering, gulma yang tidak berbiji, kertas, atau karton. Setiap lapisan bisa Anda taburi salju. Salju ini akan mencair saat musim semi dan memberikan kelembapan yang cukup untuk memicu proses pengomposan dan pemanasan di dalam bedengan.
Sepanjang musim dingin, Anda bisa terus mengisi bedengan ini secara bertahap. Menjelang musim semi, Anda sudah memiliki semacam kue lapis yang hampir siap tanam. Anda tinggal menambahkan lapisan tanah subur di bagian paling atas. Setelah itu, Anda sudah bisa menanam tanaman yang sangat menyukai panas. Panen awal mentimun atau tomat dipastikan akan Anda dapatkan. Baik, mari kita rangkum semuanya. Seperti yang Anda lihat, musim dingin di kebun ternyata bukan masa untuk bersantai. Ini adalah waktu untuk melakukan pekerjaan cerdas dan strategis yang mungkin tidak terlihat sekilas, tapi dampaknya akan sangat besar dan menghasilkan panen melimpah. Kita sudah belajar cara mengubah salju menjadi selimut pelindung, cara melakukan perang gerilya melawan hama pengerat, mengapa pengecatan batang pohon itu penting di bulan Februari, dan bagaimana merencanakan kebun ideal tanpa harus keluar rumah. Kita juga telah mempelajari cara membangunkan benih, mendapatkan sayuran hijau segar di ambang jendela, dan bahkan cara membuat bedengan panas atau hotbeds di atas timbunan salju. Setiap dari 10 kegiatan ini adalah investasi Anda untuk panen di masa depan dan menjadi keunggulan Anda dibandingkan mereka yang baru mulai sibuk ketika musim semi tiba. Kini, lahan Anda yang tertutup salju bukan lagi hanya sekadar pemandangan di luar jendela, melainkan juga medan untuk kegiatan yang menarik dan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan memberikan like dan subscribe ke channel ini, agar Anda tidak ketinggalan rahasia berkebun terbaru lainnya. Sekarang, mari kita beralih ke pertanyaan untuk Anda. Apa saja pekerjaan tak terduga yang biasa Anda lakukan di kebun saat musim dingin? Bagikan trik dan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita belajar bersama-sama.